Halo semuanya, thank you udah klik video ini. Guys, kita sadar banget ya tentang keberagaman manusia. Manusia itu berbeda-beda dari perasaannya, dari cara mereka hidup, cara mereka berpikir, dan juga cara mereka melakukan kegiatan dalam sebuah kelompok atau kegiatan spiritual. Banyak banget nih ritual-ritual yang udah tercipta bahkan dari ratusan tahun yang lalu. Dari ritual ini ada yang terdengar lucu dan juga ada yang terdengar sangat menyeramkan. Mungkin pada zamannya ritual-ritual ini masih terlihat relevan ya, masih oke-oke aja kalau buat dilakuin. Tapi untuk zaman sekarang, ritual-ritual itu apakah masih tetap relevan atau malah terlihat aneh dan juga mengerikan? Nah, apa aja sih ritual-ritual yang dari dulu udah tercipta dan sampai sekarang masih dilakukan? Gua Amar, kita bahas sesuai judul. Yang pertama ada Thaipusam. Di India bagian selatan dan juga di Malaysia, ada festival keagamaan yang bernama Thaipusam. Dan biasanya dilakukan saat bulan purnama muncul di bulan Thai dalam kalender Tamil. Thaipusam ini lahir dari mitos keagamaan. Konon pada hari itu, Dewa Murugan menerima tombak sakti yang bernama Vel dari ibunya. Nah, Vel ini digunakan untuk mengalahkan setan jahat yang bernama Surapadman. Dan ceritanya dengan Vel itu, Murugan mampu mengalahkan kejahatan dan menegakkan kebaikan. Sehingga Thaipusam dihayati sebagai kemenangan cahaya atas kegelapan. Bukan sekedar legenda, menurut penganut, Thaipusam adalah ritual hidup. Cara mereka menunjukkan devosi atau rasa syukur, penebusan dosa, dan pengabdian. Tapi guys, yang membuat Thaipusam ini dikenal di seluruh dunia bukanlah tentang perayaannya yang sangat meriah, melainkan cara ibadahnya yang ekstrim. Ribuan peserta akan berpuasa, diet vegetarian, pantang dari hal-hal duniawi, dan bermeditasi selama beberapa hari untuk membersihkan diri. Dilanjutkan dengan ritual utama yang disebut Kavadi Atam, di mana mereka membawa kavadi yang berarti beban. Biasanya mereka membawa pot susu sebagai persembahan, hingga struktur berat berornamen bulu merak, bunga, atau simbol kesucian. Kavadi dibawa di atas bahu atau punggung mereka sambil berjalan kaki menuju kuil Murugan. Lalu pada puncak ritual, mereka mulai menusukkan benda tajam ke tubuh mereka sendiri. Benda seperti kawat baja, jarum panjang, bahkan tombak kecil. Ada yang menusukkan pada lidah, pipi, atau anggota tubuh yang lainnya. Nah, ritual ini dinamakan Vel Kavadi atau bentuk penebusan dan pengorbanan. Selama prosesi, suasana dipenuhi dengan doa, nyanyian pujian, irama gendang, dan musik tradisional. Mereka menjadikan iringan tersebut sebagai unsur yang membantu peserta masuk ke dalam kondisi spiritual yang mendalam banget, sehingga rasa sakit bisa diterima sebagai bagian dari ritual, bukan semata penderitaan. Mereka percaya nih bahwa selama hati mereka murni dan fokus pada Murugan, tubuh mereka akan dilindungi dari rasa sakit. Dari sisi ilmiah, mungkin sulit dijelaskan sepenuhnya, tapi dari sisi spiritual, ritual ini dianggap sebagai pengorbanan dan pembuktian iman yang luar biasa kuat. Bagi masyarakat Hindu yang melakukannya, rasa sakit bukanlah penderitaan melainkan jalan menuju kedamaian batin. Tapi bagi masyarakat luas, ritual ini masih menimbulkan pro dan kontra. Beberapa orang bilang kalau budaya ini harus lestari, tapi sebagian lain berkata, jika memang iya, spiritual yang membudaya mungkin harus tetap lestari, tapi cara atau proses ritual mungkin bisa membahayakan kesehatan. Selanjutnya ada sarung tangan semut peluru. Sateremawe, sebuah komunitas adat dengan tradisi kuno yang mendiami hutan lebat Amazon. Bagi mereka, alam, leluhur, dan tradisi membentuk identitas. Salah satu tradisi komunitas ini terbilang unik dan juga ekstrim. Ritual yang melibatkan para ponera clavata atau semut peluru. Semut peluru dikenal karena sengatannya nih. Menurut indeks nyeri, sengatan mereka tuh dikategorikan paling menyakitkan di dunia serangga. Rasa sakitnya digambarkan seperti terbakar hidup-hidup atau seperti ditembak. Dan rasa sakit ini bisa berlangsung sepanjang hari. Dalam ritual itu, para tetua suku akan ke hutan nih nyari semut-semut peluru. Terus semut-semut itu tuh dibius atau dinetralisir dengan ramuan-ramuan alami. Tujuannya agar semut-semut itu bisa ditangani dan dimasukkan ke dalam sarung tangan khusus yang terbuat dari daun. Kemudian ketika semut kembali sadar, disitulah momen ujian seorang pemuda akan diarahkan untuk mengenakan sarung tangan itu. Tangan hingga lengannya akan berada di dalam sarung tangan khusus yang sudah berisi
ratusan hingga ribuan semut peluru. Dalam waktu 5-10 menit, tangan tersebut akan merasakan sengatan-sengatan dari semut peluru yang ada di dalamnya. Sepanjang ritual, warga lain akan melakukan tarian dan ritual bersama, diiringi suara gendang, nyanyian, dan juga irama alam yang menjadi bagian dari upacara. Ritual ini bukan hanya sekedar melibatkan fisik, tapi juga spiritual. Mereka percaya bahwa melewati rasa sakit ekstrim ini membuktikan keberanian, ketahanan, dan kesiapan memasuki dunia orang dewasa. Nah, setelah sarung tangan dilepas, efek racun semut bisa membuat tangan kebas, lemah, bahkan lumpuh sementara. Nyerinya bisa menjalar, dan rasa sakit bisa bertahan berjam-jam. Terkadang bisa sampai 24 jam. Bagi Saterewawe, ritual ini lebih dari sekedar ujian keberanian. Ritual ini adalah penanda transisi dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, dari pemuda menjadi pemburu, pelindung, dan dewasa dalam komunitas. Siapapun yang berhasil melewati ritual ini akan dianggap mampu memikul tanggung jawab menghadapi bahaya dan mempertahankan suku. Di mata dunia luar, ritual ini kerap menarik rasa takjub sekaligus keheranan. Bagi banyak orang, sulit memahami mengapa manusia rela menyakiti diri demi ritual. Tapi bagi Saterewawe, tradisi ini sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari identitas. Mereka juga mengatakan bahwa ini adalah warisan leluhur yang menjaga keberlangsungan komunitas mereka di hutan Amazon, melawan tekanan zaman modern dan mempertahankan hak atas tanah, tradisi, dan kehidupan mereka. Sulit dipercaya memang, tapi suku Saterewawe masih melakukan ritual ini sampai sekarang. Next, ada Famadihana. Bayangin, ada sebuah tradisi di mana keluarga menggali makam leluhurnya, mengangkat jasad mereka yang sudah berupa tulang belulang, lalu menari bersama sambil diiringi musik dengan perayaan besar. Inilah Famadihana, atau yang disebut Turning of the Bones. Ritual ini berasal dari Madagaskar, sebuah ritual yang bagi sebagian orang mungkin terasa menyeramkan. Tapi bagi masyarakat Merina dan kelompok etnis lain di Madagaskar, ini adalah bentuk cinta yang paling tulus kepada leluhur mereka. Famadihana ini dilakukan setiap beberapa tahun sekali, mungkin 5 atau 7 tahun sekali, ketika keluarga merasa sudah saatnya berkumpul dan membawa kembali leluhur mereka untuk dirayakan. Pada hari ritual, makam keluarga akan dibuka dengan penuh hormat. Jenazah atau tulang belulang yang dibungkus ulang dengan kain baru, kemudian diarak sambil menari, menyanyi, dan berbagi cerita serta doa. Yes, benar banget, ini bukan acara duka, tapi perayaan besar. Ritual ini punya makna yang mendalam. Mereka percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Roh leluhur terus menyertai kehidupan keturunan mereka lewat Famadihana. Koneksi itu terus dijaga. Para leluhur diberi kabar tentang keluarga, tentang kehidupan yang terus berjalan, dan rasa rindu yang tidak pernah putus. Selain itu, Famadihana juga menjadi cara penting untuk memperkuat hubungan keluarga, karena semua anggota keluarga, bahkan yang tinggal jauh, akan pulang dan berkumpul. Gotong royong, persiapan makan, dan perayaan bersama menciptakan ikatan sosial yang kuat. Tapi guys, di balik kehangatan perayaan ini, Famadihana mengalami tantangan yang berat. Biaya yang diperlukan memang sangat-sangat besar. Kain baru, makanan, persiapan ritual yang rumit, semua membutuhkan banyak sumber daya. Gak heran kalau sekarang ritual ini mulai jarang dilakukan. Kenapa Famadihana masih tetap dilakukan? Alasannya adalah bagi orang-orang Madagaskar, leluhur adalah bagian dari hidup, dan bukan sekedar kenangan. Tradisi ini menjadi jembatan antara yang hidup dan yang telah pergi. Kebahagiaan, kesedihan, dan doa yang mereka rayakan bersama dalam Famadihana mengingatkan bahwa keluarga adalah warisan terbesar. Selama cinta dan rasa hormat itu masih ada, Famadihana akan tetap hidup. Mereka menegaskan bahwa kematian hanya memisahkan raga, tapi kasih sayang tetap bisa membuat kita menari bersama. Selanjutnya ada Sundance. Sundance biasanya dilakukan di tengah lapangan luas di dataran tinggi Amerika Utara. Mereka biasanya melakukan pada siang terik pada musim panas. Mereka membuat lingkaran mengelilingi tiang suci yang menjadi pusat dunia mereka. Mereka percaya tiang suci ini adalah penghubung manusia, alam, dan roh. Mereka menyebutnya Sundance, ritual paling sakral bagi banyak suku Plains seperti suku Lakota, Cheyenne, Crow, dan Blackfoot. Upacara yang mengandung doa, pengorbanan, penyucian, dan juga harapan.
harapan. Sundance bukan sekedar tarian, gengs. Beberapa peserta akan berpuasa, berdoa, menari mengiling tiang suci selama berhari-hari. Kadang mereka nggak makan ataupun minum. Dan alasannya mereka melakukan ini sebagai bentuk pengabdian dan permohonan kepada Sang Pencipta untuk kesejahteraan komunitas. Dalam tradisi lama, ada juga yang menyakiti diri sendiri, yang disebut bentuk pengorbanan fisik. Penari bisa menahan rasa sakit bahkan melukai diri, misalnya dengan piercing dan menarik beban, atau mengorbankan dirinya sebagai persembahan untuk keselamatan, kelimpahan buruan, dan keberlanjutan kehidupan suku. Inti dari Sundance adalah pembaruan komunitas, bumi, dan alam semesta. Para tetua suku percaya bahwa melalui ritual ini, mereka bisa menyampaikan rasa syukur, memohon kesuburan tanah dan hewan buruan, serta menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta. Ritual ekstrim ini masih dijalankan di zaman modern, karena bagi banyak komunitas, Sundance adalah inti spiritual dan identitas budaya. Meskipun dulu upacara ini sempat dilarang oleh pemerintah Amerika Serikat dan Kanada, tapi sebagai bagian dari kebijakan asimilasi terhadap masyarakat adat, tradisi ini tetap bertahan. Banyak komunitas menghidupkannya kembali setelah pelarangan itu dicabut. Sundance memberi generasi baru ruang untuk mengikat kembali akar, memperbarui hubungan dengan leluhur, alam, dan juga komunitas. Ini bukan soal sensasi atau uji nyali, melainkan janji bersama untuk kesehatan komunitas, keberlanjutan kehidupan, dan penghormatan terhadap kekuatan spiritual yang memberi semua kehidupan. Ritual ini juga bisa menguatkan solidaritas. Suku-suku yang sempat terpisah akan berkumpul lewat ritual Sundance. Mereka akan berkumpul, membangun tenda, membuat lingkaran ibadah, dan saling mendukung lewat doa dan musik. Dalam dunia yang berubah, adanya tekanan modernitas dan pencampuran budaya, Sundance menjadi cara untuk mempertahankan identitas siapa mereka. Jadi, meskipun Sundance terlihat menantang dan menuntut fisik, bagi banyak suku Plains, kalau ritual itu tetap relevan. Karena melalui sang tari matahari, mereka meyakini manusia bisa memberi kembali kepada alam, kepada roh, dan kepada komunitas dalam bentuk doa, pengorbanan, dan kerendahan hati. Next, ada Kanamara Matsuri. Bayangkan di waktu pagi musim semi di Kawasaki, Jepang, jalanan mulai dipenuhi dengan langkah kaki, tawa ringan, warna-warni, dan suasana yang penuh energi. Di tengah hingar-bingarnya, muncullah prosesi yang bagi banyak orang terlihat nggak biasa. Di situ ada replika besar yang berbentuk alat vital dibawa di tengah kerumunan, disambut sorak dan gelak tawa. Nah, di sini berarti sedang berlangsung Kanamara Matsuri, festival yang dalam satu hari merayakan kesuburan, kesehatan, dan juga keberanian membicarakan hal-hal yang tabu. Kanamara Matsuri berpusat di Kanayama Shrine, sebuah kuil kecil di kompleks Wakamiya Hachimangu di Kawasaki. Kuil ini didedikasikan kepada pasangan dewa logam dan pandai besi Kanayama Hikonokami dan Kanayama Himenokami. Dipercaya bisa memberi berkah kesuburan, kesehatan kelamin, dan perlindungan terhadap penyakit serta keselamatan dalam persalinan. Asal-usul festival ini terkait dengan kebutuhan historis. Katanya dulu para pekerja dan masyarakat di kota transit di sekitar jalur perdagangan sering mengunjungi kuil ini untuk berdoa agar terhindar dari penyakit menular dan mendapatkan keselamatan. Dari situ muncullah tradisi berdoa untuk kesuburan, kesehatan, dan perlindungan yang menjadi harapan universal. Setiap tahun pada hari Minggu pertama di bulan April, ketika musim semi membawa semangat baru, Kanamara Matsuri akan digelar. Ritual utamanya yaitu prosesi membawa 3 mikoshi atau tempat suci portable yang berbentuk palus. Satu dari kayu, satu dari besi, dan satu replika warna-warni bernama Elizabeth. Mikoshi-mikoshi ini diarak di jalanan, diiringi musik, sorak-sorai, dan keramaian berbagai orang seperti keluarga, pasangan, dan juga turis. Tapi guys, di balik pesan yang kocak dan esentrik ini, Kanamara Matsuri menyimpan tujuan yang serius, yaitu doa untuk kesuburan, pernikahan yang harmonis, keselamatan persalinan, dan juga kesehatan seksual. Banyak pasangan datang berdoa supaya diberkahi seorang anak, dan banyak juga yang berharap perlindungan dari penyakit. Belakangan, festival ini juga mendapat makna baru. Kanamara Matsuri dijadikan sebagai sarana edukasi dan kesadaran tentang kesehatan seksual. Hasil dari festival termasuk sumbangan dan donasi sering dialokasikan untuk riset penyakit menular seperti HIV. Jadi sekali lagi, meskipun festival ini terlihat unik, kocak, dan juga eksentrik, tapi di dalamnya banyak tersimpan doa dan harapan.